Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Aziatul Febriani. Saya adalah dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di mana mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa prodi akuntansi dengan bobot 3 SKS dan di semester 3. Dan prasyarat mata kuliah ini mahasiswa harus sudah lulus pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baiklah, saya akan mendeskripsikan secara singkat mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keahlian kepada mahasiswa mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi serta konsep yang mendasari akuntansi keuangan, laporan keuangan, perlakuan akuntansi, dan analisis akun atas aset lancar dan aset tetap dalam laporan keuangan. Dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa nantinya diharapkan mampu memahami aktivitas penting dan sumber daya mengenai akuntansi keuangan menengah pertama. Kemudian menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi dalam mengambil keputusan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Baiklah, pada pemaparan di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini saya akan menjelaskan dengan model DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan dengan mahasiswa. Jadi yang pertama saya menggunakan textbook atau buku yang selalu saya gunakan sebagai acuan dalam mengajar di mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini. Buku ini karangan dari Dwi Martani. Kemudian interaction atau interaksi adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi dalam perkuliahan ini saya menggunakan beberapa saluran komunikasi. Yang pertama ada WA Group, di mana WA Group ini digunakan untuk tanya jawab mengenai materi maupun tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya menggunakan e-learning atau LMS yang biasa digunakan di Universitas Indo Global Mandiri adalah Vclass atau bisa diakses vclass.uigm.ac.id. Dan selanjutnya assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Jadi pada perkuliahan pertama kali saya menjelaskan kontrak perkuliahan saya dengan mahasiswa dan bagaimana saya menilai mahasiswa. Jadi untuk bobot penilaiannya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kehadiran itu bobotnya sebesar 10%, kemudian tugas itu sebesar 20%, kemudian untuk ujian tengah semester itu sebesar 30%, kemudian untuk UAS adalah 30% juga. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan tampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya.
Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Namun sebelumnya, marilah kita awali perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen Ibu udah tampil? Sudah, Bu. Jelas ya? Jelas, Nanti Bu. kalau macet-macet atau tiba-tiba hilang, boleh diinterupsi ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu ya, laporan keuangan, kalian pastinya sudah tahu semua ya jenis-jenis dari laporan keuangan, terus laporan keuangan itu memiliki standar apa saja, beda-beda ya. Jadi setiap laporan keuangan, baik itu di entitas komersil ataupun di sektor lainnya, itu akan memiliki standar yang berbeda-beda. Oke, jadi di sini adalah akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Kalau menurut Kiso, dia mendefinisikan bahwa akuntansi ini adalah sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan menghasilkan output. Output ini berupa apa? Berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal suatu entitas. Nah, entitas di sini sudah sering Ibu kasih tahu ya. Entitas ini contohnya apa itu? Entitas. Nah, apa entitas? Entitas itu adalah suatu perusahaan objeknya ya, perusahaan ataupun pemerintahan, nah itu disebut juga entitas. Nah, jadi berdasarkan definisi dari KESO ini, pengertian dari akuntansi itu ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah input atau masukan. Akuntansi ini adalah transaksi atau peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Kemudian dilanjutkan kalau adanya input dilanjutkan dengan apa? Pemrosesan ya. Proses yang merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kemudian juga ada output atau keluaran berupa informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan keuangan itu untuk siapa? Untuk laporan keuangan untuk siapa? Perusahaan, Bu. Perusahaan atau pengguna informasi keuangan. Ini PPT-nya muncul ya? Muncul semua ya? Muncul, Bu. Oke. Nah, inilah alurnya akuntansi sebagai sebuah sistem di mana ada input, kemudian ada prosesnya, dan ada output yang digunakan untuk pengambilan keputusan output ini ya. Nah, input ini adalah beberapa transaksi. Transaksi, misal transaksi 1, 2, 3, kemudian dari input ini masuk ke proses, yaitu ada penjumlahan, kemudian ada posting, kemudian ada pengikhtisaran, dan hasilnya output. Apa tadi outputnya? Berupa? Outputnya berupa? Laporan keuangan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi outputnya berupa laporan keuangan ya. Jadi jangan lupa hasil dari proses akuntansi itu yang sifatnya sistem adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk apa? Digunakan untuk? Pengguna laporan keuangan. Ya, dalam hal pengambilan keputusan ya, yang digunakan oleh pengguna dari laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Nah, akuntansi, jadi akuntansi keuangan ini menghasilkan informasi keuangan suatu entitas. Entitas tadi adalah objeknya ya, bisa itu pemerintahan, bisa itu perusahaan, atau entitas namanya ya. Kemudian informasi keuangan yang dihasilkan
oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini digunakan yang tujuannya untuk mengambil keputusan, bisa bertujuan umum, bisa juga bertujuan khusus. Kemudian penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum ini biasanya ditujukan kepada pihak eksternal ya, yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Biasanya siapa itu pihak eksternal dari pengguna laporan Investor. keuangan? Benar, investor. Siapa itu yang jawab tadi? Saya Bu. Ya, Sela ya. Benar ya, pihak eksternal itu bisa investor, kemudian bisa pemerintah, pokoknya di luar dari entitas ya. Nah, sedangkan kalau untuk tujuan khusus itu biasanya digunakan oleh pihak internal. Bidang akuntansi ini berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal, entitas yang disebut dengan akuntansi manajemen. Jadi memang kalau fokusnya untuk internal, jadi biasanya itu masuk ke ranah akuntansi manajemen ya. Kemudian tujuan dari laporan keuangan, ini ada beberapa banyak ya tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama itu untuk memberi informasi yang menyangkut posisi keuangan, dilihat dari kinerja, kemudian yang kedua itu menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau stewardship. Nah, biayanya dipercayakan kepada entitas itu sendiri. Kemudian ada 3, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, dan yang keempat menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Jadi memang benar laporan keuangan ini adalah mereview atau merangkum ya kejadian pada masa lalu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Ngerti Bu, belum ada Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ini ya, raise hand di Zoom-nya ya. Oke, kita lanjut. Laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK itu ada 5. Nah, ini adalah laporan-laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Biasanya disebut apa laporan posisi keuangan ini? Laporan posisi keuangan, nama lainnya apa? Neraca, Bu. Iya benar, neraca ya. Jadi jangan lupa, biasanya neraca itu tidak disebutkan neraca karena sekarang istilah lainnya adalah laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah untuk entitas laporan keuangan komersil ya. Kalau di pemerintahan beda lagi ya. Kalau di pemerintahan biasanya tidak ada laporan apa? Tidak ada laporan laba rugi. Iya benar. Ya, kalau di pemerintahan tidak ada laporan laba rugi ya. Oke, nah kita masuk ke standar nih, standar akuntansi keuangan. Jadi biasanya standar akuntansi keuangan ini ada 4 pilar ya. Di sini Ibu jelasin dulu bahwa tujuan umum dari laporan keuangan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu tidak hanya tidak apa ya, maksudnya itu bukannya dibuat-buat saja ya, tapi ada kehendaknya, ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengambil keputusan. Ini baik dari pihak internal ya. Kemudian pengguna laporan keuangan ini beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi antara entitas yang ada di komersil atau pemerintahan maupun di perusahaan itu memiliki motif atau tujuan yang berbeda-beda ya. Makanya laporan keuangannya pun juga berbeda. Makanya ada standar yang akan digunakan bagi tiap-tiap entitas. Jadi itulah gunanya standar. Jadi untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukanlah standar. Nah, standar yang berlaku di Indonesia ini biasa disebut dengan 4 pilar standar akuntansi ya. Yang pertama
ada standar akuntansi keuangan atau SAK, kemudian ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Kemudian yang ketiga untuk syariah itu juga ada standar akuntansi keuangan syariah, dan yang keempat itu adalah untuk pemerintahan yang disebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini banyak ya sebenarnya standar yang digunakan. Namun ini secara umum yang sudah terbentuk itu disebut dengan 4 pilar, ya 4 standar ini. Nanti turunan-turunannya tuh ada lebih banyak lagi. Nah, untuk standar akuntansi keuangan, dia itu dari IFRS ya, sebagai standar internasional yang memiliki 3 ciri utama. Yang pertama principle base, ada kemudian yang kedua nilai wajar, dan yang ketiga ada pengungkapan. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi ini muncul ya PPT-nya ya. Bergerakkan PPT-nya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, jadi kita bahas nih satu-satu. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini standar yang kedua ya, atau standar etap, SAK etap. Lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktek akuntansi yang saat ini berjalan. Contohnya, penyederhanaan dalam SAK etap ini, yang pertama, tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehannya menggunakan harga perolehan. Jadi tidak ada pilihan menggunakan nilai evaluasi atau nilai wajar ya. Jadi dia menggunakan harga perolehannya yang real. Kemudian tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan atau beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jadi kalau untuk SAK etap nilainya ini real semua. Jadi yang digunakan tidak ada perubahan, misalnya harus ada penurunan nilai wajar, kemudian pajaknya harus ada pajak tangguhan, tidak ya. Jadi SAK etap ini sangat sederhana. Jadi biasanya kalau untuk perusahaan kecil atau yang tidak go public, biasanya menggunakan SAK etap ini. Kemudian ada standar akuntansi syariah. Nah, ini biasanya digunakan bagi perusahaan atau entitas yang syariah ya. Jadi dia menggunakan SAK syariah. Contohnya apa nih kalau standar akuntansi syariah? Biasanya apa nih? Entitas yang menggunakan SAK syariah. Ada yang tahu? Coba, Rabil. SAK syariah biasanya digunakan di entitas apa ini? Di perusahaan syariah ya. Atau contohnya apa? Ini di perbankan syariah, Bu. Apa? Perbankan syariah, Bu. Perbankan syariah. Perbankan ya, iya. Pokoknya yang sifatnya syariah dia menggunakan SAK syariah. Kayak perbankan bank-bank syariah itu menggunakan SAK syariah ya dalam laporan keuangannya. Kemudian Kalau standar, BSI, iya benar. Apa Nanda? Bank BSI, iya. Bank Syariah Indonesia pakai standar syariah kan? Iya, BSI karena dia syariah ya, murni syariah. Dia juga menggunakan SAK syariah. Kemudian standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi ini standar pemerintahan ya, bukan pabrik ya. Jadi standar akuntansi pemerintahan. SHP ini berbasis akrual, jadi dia sudah berbasis akrual sejak tahun 2010, ada aturannya ya, PP nomor 71 tahun 2010.
Pengguna dan tujuan laporan keuangan. Nah, tadi sudah ada ya, pengguna dari laporan keuangan itu ada 2. Pengguna apa tadi? Apa Henry pengguna dari laporan keuangan? Ada 2, pengguna eksternal dan Internal. iya, ada 2 pengguna. Jadi pengguna laporan keuangan itu ada 2, pengguna eksternal dan pengguna internal. Pengguna eksternal tadi siapa saja? Investor, Bu. Investor. Kemudian apa lagi? Pemerintah. Pemerintah. Kalau internal siapa internal? Megang Internal. Ini nah di PPT Ibu ada. Siapa kalau internal? Karyawan. Iya, karyawan, terus manajernya. Nah, itu pihak-pihak internal ya yang ada di dalam lingkup perusahaan tersebut. Nah, di sini disebutkan nih pengguna laporan keuangan itu ada investor, ada karyawan sebagai pihak internal, pemberi pinjaman atau kreditor sebagai pihak eksternal ya, pemasok, kemudian pelanggan pun juga pemerintah dan masyarakat. Nah, asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan dari laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Dan kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Jadi asumsi ini adalah ini ya, bahwa ketika perusahaan atau entitas membuat laporan keuangan, berarti dia ada going concern atau akan berlanjut usahanya dari waktu ke waktu ya. Nah, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Kalau menurut PSAK, ini ada 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama itu dipahami, kemudian relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Apa tuh dipahami? Jadi para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dari bisnis, dari akuntansi keuangan, dari laporan atau proses bisnis di perusahaan tersebut ya. Kemudian informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi dari waktu ke waktu ya, dari masa lalu, masa kini, masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Itu namanya informasi. Kemudian handal. Handal ini bebas dari pengertian yang menyesatkan, jadi dapat dihandalkan ya, atau bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur. Kemudian dalam prakteknya ada keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Jadi tujuannya untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat antara karakteristik untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Jadi perlu ya karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Jadi 4 poin ini itu sangat penting. Gunanya tuh untuk apa ini kira-kira? Gunanya ketika laporan keuangan diaudit oleh auditor, maka mereka akan mendapatkan nilai bagus ya. Atau biasanya kalau di laporan keuangan itu ada penilaian, ada 5 penilaian ya. Ada yang tahu nggak? Penilaian dari laporan keuangan. Ada WTP, apa itu WTP? Penilaian laporan keuangan. Ada yang tahu WTP? Sudah pernah disinggung-singgung ya. Ini biasanya di setiap pelajaran. Wajar tanpa pengecualian. ya, wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada apa lagi? Ada WDP. WDP apa?
Wajar dengan pengecualian, Bu. Iya, benar. Wajar dengan pengecualian. Jadi hasil dari laporan keuangan yang sudah diaudit itu ya, biasanya mendapatkan pernyataan 5 pernyataan tersebut. Nah, kemudian lanjut ke pengukuran. Pengukuran unsur laporan keuangan. Ini adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Nah, proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran. Jadi dasar pengukuran tersebut itu ada biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan nilai kini. Kemudian untuk konsep pemeliharaan model, ada model konsep model keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi menurut konsep model keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas atau uang yang diinvestasikan. Kemudian menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari. Nah, dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan, dan kedua, pemeliharaan modal fisik. Nah, tantangan akuntansi di masa mendatang. Jadi ada tantangannya ya, akuntansi di masa mendatang ini. Penggunaan IFRS sebagai standar internasional memunculkan tantangan akuntansi di masa mendatang. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan akan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Pada sisi lain, perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi dalam bisnis, globalisasi, kemudian kebutuhan informasi, banyak lagi ya, dalam menyusun laporan keuangan menjadi tantangan akuntansi di masa mendatang. Begitu juga perkembangan teknologi ya. Diskusi itu Ibu ada upload di e-learning ya, e-learning free class kita. Jadi ada kasus mengenai tantangan akuntansi di masa mendatang. Silakan kalian cek di e-learning kita ya. Dan untuk waktu pengumpulannya minggu depan. Paling lambat itu minggu depan. Oke, jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Baiklah, ini waktu kita bentar lagi mau habis. Zoom-nya ini mau habis ya. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Absensi, silakan absen di e-learning ya. Jadi kalau yang tidak hadir atau tidak bisa mengikuti Zoom, silakan nanti ketua kelas suruh WA Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, untuk perkuliahan hari ini Bu rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan dengan tugas yang sudah diberikan. Ibu harap segera diselesaikan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.